All belongs to you. All belongs to you. Everything belongs to you. Sovereign God, you are every part of my life, everything that I have. All belongs to you. Sovereign God, you are everyone that I love, every dream that I have. All belongs to you. All belongs to you. Everything belongs to you. Sovereign God, you are every part of my life, everything that I have. All belongs to you. Sovereign God, you are everything that I love, everything that I have. Jesus, I love you more than anyone else. You're the one in my heart. Jesus, I love you more than anything else, more than this world can give. Jesus, sovereign God, you are. Jesus, sovereign God, you are. All belongs to you. All belongs to you. Everything belongs to you. Sovereign God, you are every part of my life, everything that I have. All belongs to you. Sovereign God, you are everyone that I love, every dream that I have. Jesus, I love you more than anyone else. You're the one in my heart. Jesus, I love you more than
Shalom, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Yang di rumah, yang di kos-kosan, yang di apartemen, juga yang di kontrakan. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mau ajak semua kita untuk kita bersuka cita, memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami datang untuk membawa pujian kami, penyembahan kami, syukur kami kepadamu. Karena hanya Engkau saja yang layak ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bersuka cita. Terima sukacita surga hari ini. Yeay. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yeah. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kaulah kekuatan kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puji Dan kemuliaan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, kami menyembah Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Terpujilah, hanya Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Dalam roh dan kebenaran, kami menyembah Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Yes Lord, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Terimalah pujian dan syukur kami, penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Semakin antusias bersama Tuhan Yesus dan komunitas?
Sudah lama sekali rasanya kita tidak berjumpa secara fisik, karena kita hanya berjumpa via online. Sudah 9 minggu ini kita berjumpa via online, baik ibadah, baik pemuritan, maupun komsel. Apa yang kita lakukan dan bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita dalam PSBB ini? Mungkin semakin banyak menggunakan waktu untuk berdoa, bersekutu satu dengan lainnya melalui online, menonton dan mendengarkan firman Tuhan melalui online. Saya harap setiap kita juga mendengar beberapa video klip pengajaran dari Pak Jeff. Kalau ada yang belum mendapatkannya, silakan menghubungi pemimpin komunitas atau pemimpin area. Ternyata dalam 9 minggu ini banyak yang berubah. Ada hal-hal yang hilang dalam hidup kita, namun ada hal-hal yang baru yang datang dalam hidup kita. Yang hilang adalah pertemuan-pertemuan fisik dan tatap muka secara fisik. Dan yang baru adalah semua dikerjakan secara online. Hal yang baru adalah kita sekarang bekerja, sekolah, belanja, beribadah, komsel, pemuritan, semuanya secara online. Bahkan ada yang menikah secara online dengan tamu-tamu yang datang secara online. Semoga hadiah atau angpaunya bukan secara online. Ini baru satu perubahan yang berhubungan dengan digitalisasi dan kegiatan online. Belum perubahan-perubahan yang terjadi karena situasi ekonomi yang buruk, sehingga terjadi PHK di sana-sini, sehingga menciptakan dampak sosial, kriminalitas, dan lain-lainnya. Perubahan yang dramatis dan merupakan isu dunia tersebut menciptakan berbagai keadaan dan reaksi. Ada yang tertekan, ada yang gamang, ada yang tidak siap, ada yang stres. Namun ada yang bereaksi dengan tenang dan siap mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan ini menciptakan kegamangan dan ketidaksiapan dirasakan di semua kehidupan. Bukan hanya individu, bahkan institusi juga mengalami kegamangan dan ketidaksiapan. Karena mereka harus mengambil keputusan cepat, tepat, tanpa kesalahan dan tidak merugikan orang lain. Sebagai contoh, institusi pendidikan misalnya. Pendidikan nasional telah meniadakan ujian nasional. Ujian Cambridge ditiadakan dan menghilangkan ujian A-level. Jadi anak saya yang kembar dalam tanda kutip menikmati kehilangan 2 ujian tersebut. Walaupun ujian hilang, namun institusi pendidikan mengganti dengan basis-basis penilaian lainnya yang ternyata sama beratnya dan menciptakan beban juga bagi para pendidik. Mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, kita berada dalam situasi perubahan-perubahan yang luar biasa ini dan memaksa kita untuk mengikutinya. Keadaan ini saya ilustrasikan seperti kita sedang naik kereta api yang sedang berjalan. Karena kita ada dalam kereta, maka kita akan dibawa ke tujuan kereta tersebut. Mau tidak mau. Dengan duduk diam pun, kita akan sampai di tujuan. Tapi kalau kita bilang, saya tidak mau ke tujuan itu, kita tidak mungkin lagi turun dari kereta. Dan kalaupun saudara bilang, saya akan berjalan ke belakang, saya tidak akan sampai ke tujuan itu. Apakah betul? Tetap saja kita akan sampai suatu hari. Kita sedang ada dalam dunia yang sedang berjalan seiring waktu. Seperti yang orang naik kereta itu. Mau tidak mau kita harus menghadapi hari-hari mendatang. Tidak ada jalan keluar. Khotbah saya hari ini saya beri judul Menaklukkan Gunung. Seperti seorang pendaki gunung yang ingin menaklukkan puncak Everest. Tempat yang sukar, tapi ratusan orang setiap tahunnya berusaha untuk menaklukkannya. Sebentar kita akan bahas bagaimana mereka melakukannya. Dan ini akan menjadi pembelajaran baik buat kita. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Darwin minggu lalu
berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam pertemuan penatua. Bahwa tahun 2020 sampai 2030 adalah periode destiny, yaitu menentukan apakah kita akan menang atau kalah. Juga periode eksponensial, pertumbuhan yang bukan menurut deret hitung, tetapi menurut deret ukur, di mana akan terjadi percepatan-percepatan. Yang ketiga adalah masa peperangan. Ya. Saya umpamakan perjalanan 2020-2030 tersebut sebagai perjalanan mendaki untuk mengalahkan, untuk mencapai puncak gunung. Apa yang kita alami sekarang, kalau kita lihat di Alkitab, sebagian besar sedang digenapi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan? Sama seperti orang yang akan menaklukkan Gunung Everest. Untuk itu, kita memerlukan dua hal. Pertama adalah sadar. Kedua adalah persiapan. Sadar bahwa tahu bahwa perjalanan itu bukan sesuatu yang mudah. Kita naik gunung dan bukan jalan santai di mall. Karena kita tahu bahwa naik gunung bukan sesuatu yang mudah, kita tentunya tidak akan kaget dan tidak siap di tengah jalan bila banyak rintangan. Ini sama dengan yang terjadi di sekeliling kita dan apa yang akan terjadi berikutnya. Persiapan artinya bersiap sedia. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu artinya sadar? Sadar bahwa hari-hari ini tidak akan lebih baik dan akan menuju hal-hal yang semakin sukar sampai kepada hari Tuhan. Kita akan baca dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Coba kita lihat kembali di dalam 1 Tesalonika 5 dan 6 serta 8. Apa yang dikatakan di situ? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar. Apa artinya sadar? Sadar artinya tidak tidur, ada penguasaan diri, berjaga-jaga, tidak hidup dalam kegelapan, sehingga kita kaget kalau hari itu datang seperti pencuri. Kamu adalah anak-anak terang. Jangan tidur tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan kita tidak peduli. Itu adalah artinya sadar. Kita anak siang, anak terang. Orang yang ada dalam terang dapat melihat jelas keadaan sekelilingnya dan dapat bergerak dengan benar tanpa menabrak. Orang yang ada dalam terang tidak takut berjalan
dia bisa menghindari bahaya yang nampak. Sebaliknya, orang yang ada dalam gelap, dia tidak dapat melihat dan tidak dapat menentukan harus bergerak kemana. Apakah saudara pernah ada dalam ruangan yang mati lampu? Gelap gulita? Apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara lakukan? Kita cenderung akan berdiam diri, menunggu, dan ada dalam ketakutan. Takut kalau bergerak menabrak sesuatu. Sementara kita sebagai anak terang seharusnya kita dapat melihat sekeliling kita dan sadar bahwa hari Tuhan itu akan datang. Kita baca kembali 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Kapan waktunya hari Tuhan? Waktu yang tepat tidak ada yang tahu. Seperti seorang perempuan yang menantikan kelahiran. Patokannya adalah kehamilannya yang normal adalah sekitar 39 sampai 40 minggu. Sehingga mendekati waktu-waktu itu, sang suami pun harus siaga. Tapi ada tanda-tanda yang lebih dekat lagi yang mendahulunya. Ya, sakit perut, kontraksi, pecahnya air kehidupan. Itu menandakan waktu kelahiran sudah sangat dekat. Begitu juga dengan keadaan sekeliling kita saat ini. Tiba-tiba kita melihat ada penyakit yang menyerang bukan hanya di satu daerah, tapi dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Ini membawa dampak ke semua sektor kehidupan, termasuk ekonomi dunia. Saat ini, menurut IMF, rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia di April 2020 adalah negatif. Negara-negara seperti Amerika, Italia, Jerman, Singapura minus pertumbuhannya. Cina masih sekitar 1,2%, Indonesia 0,5%. Negara-negara besar adidaya sekalipun mengalami kesulitan. Ini belum seberapa, karena gelombang yang akan datang akan semakin besar. Akibat ekonomi yang kontraksi, artinya tidak bertumbuh. Bagaimana bisa harga minyak mentah bisa sampai minus? Apa yang dituliskan di Alkitab tentang waktu Tuhan? Mulai digenapi. Sakit penyakit, ekonomi yang terpuruk, gempa, bencana, tsunami, ini belum seberapa. Karena dituliskan saat meterai ketiga dibuka akan ada masa kesukaran besar ekonomi. Kita akan coba baca dalam Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak itu adalah ukuran takaran, ada yang mengatakan 1 liter, ada yang mengatakan 3 kilo, karena cara mengukur yang berbeda, ya, satu ukuran volume, satu ukuran berat. Lalu sedinar adalah upah sehari, upah petani atau pekerja sehari. Kalau sekarang mungkin kita anggap, ya kalau upah pekerja harian mungkin 150.000 di Jakarta. Kalau hari ini harga beras yang menengah bisa mencapai 12.000 sampai 13.000 per kilogram. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana kalau 1 liter atau 3 kilogram beras harganya 150 ribuan. Ekonomi Indonesia pernah terpuruk di tahun 1998. Tapi itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan yang disebutkan dalam Wahyu 6 ayat 6. Setelah kita sadar akan apa yang harus dilakukan, selanjutnya mari kita siapkan diri. Apa dan bagaimana mempersiapkan diri? Berikutnya adalah persiapan atau prepare. Apa yang perlu kita lakukan dalam kita mempersiapkan? Apa saja yang perlu dilakukan? Persiapan-persiapan apa saja yang bisa kita lakukan?
Pertama adalah kita perlu mencari informasi. Sekarang zamannya Google. Dengan mudah kita bisa mencari tahu tentang tempat tujuan yang sedang kita pelajari. Bagaimana kondisi perjalanan ke puncak gunung. Bahkan ada Google Earth, di mana kita bisa lihat foto satelit. Dan juga kita ada YouTube, yang memperlihatkan bagaimana orang-orang yang sebelumnya mendaki. Bagaimana kondisi di lapangan, kita bisa melihat melalui videonya. Bagaimana ketujuan rutenya. Bagaimana kondisi lapangan, apa yang harus saya siapkan. Kira-kira berapa biayanya, berapa lama waktunya. Bagaimana dengan toiletnya. Pakaian seperti apa yang saya perlukan. Bagaimana dengan makanannya. Ini zaman now katanya. Semua informasi itu ada di cloud. Bayangkan bagaimana mencari informasi perjalanan 20 tahun yang lalu. Saya pernah mengalaminya. Saat saya dapat tugas bekerja di Jerman, saya mempergunakan waktu liburan saya untuk berkunjung ke beberapa negara di Eropa. Untuk itu, saya beli buku yang berisi informasi tentang perjalanan, yaitu peta. Besarnya seperti Alkitab, tapi lebih tebal. Saya harus persiapkan setiap detail. Dari kota ke kota. Dari satu negara ke satu negara. Halaman di peta saya beri tanda. Saya tambahkan catatan-catatan kecil. Saya mau berhenti di mana, patokan jalannya seperti apa, ke arah mana, kira-kira akan lewat di mana, berapa jauh, di mana saya akan menginap, hotelnya, alamatnya di mana. Saya mencoba cari posisinya di mana. Ya. Bahkan juga kira-kira parkirnya di mana. Karena ada beberapa negara tidak mudah untuk mencari tempat parkir. Tetapi ternyata setelah persiapan seperti itu pun tidak semuanya berjalan mulus. Pada salah satu simpang susun, saya salah mengambil jalur. Dan saya baru menyadarinya setelah berjalan puluhan kilometer. Saya ternyata mengambil arah yang berlawanan. Dan saya harus kembali lagi. Itulah pengalaman suatu kita kurang tahu dengan informasi. Ada informasi-informasi yang kurang. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Kita perlu mencari tahu sebanyak mungkin informasi. Apa yang akan terjadi nanti. Karena masalahnya, tidak ada yang bisa menceritakan atau membuat vlog video yang diposting di YouTube tentang hari esok. Hanya ada satu referensi buat kita, yaitu Alkitab. Itu sebabnya kita perlu menggali, menemukan, memahami, dan mengerti apa yang akan terjadi. Puji Tuhan, sejak 3 tahun yang lalu, kita sudah dipimpin untuk belajar, membaca, dan menggali firman Tuhan. Bapak Ibu masih setia melakukannya? Semua adalah untuk pertumbuhan kerohanian kita. Alkitab merupakan tuntunan kita. Apa yang dikatakannya? Tentang waktu-waktu sekarang, waktu yang akan datang, apa saja janji-janjinya. Bagi orang yang tidak tahu tujuannya, perjalanan itu akan menjadi suatu beban. Bagi yang tahu tujuannya, perjalanan itu menjadi suatu tantangan yang menyenangkan. Bahkan hari-hari persiapan menjadi semakin bergairah menantikan hari kedatangannya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan. Baca firman. Temukan apa rencana Tuhan. Supaya setiap kita bisa siap sedia. Jangan sampai terkejut. Kok seperti ini ya? Misalnya, berapa waktu kira-kira yang diperlukan untuk mencapai ke puncak Everest? Paling tidak 21 hari. Berapa biayanya? Ada yang mulai daripada 500 juta. Tergantung fasilitas yang diinginkan. Jadi saudara bisa bayangkan? Yang kedua, yang kita perlu lakukan juga adalah dalam persiapan adalah bukan saja hanya mencari informasi. Tetapi bagaimana kita melatih. Melatih apa? Melatih diri kita. Stamina kita. Latihan untuk persiapan perjalanan. Mungkin kita melakukan latihan di treadmill.
Mungkin kita berjalan tiap hari atau berapa kilometer per minggu. Ya. Perlu meningkatkan kekuatan, stamina, daya tahan. Latihan tidak hanya cukup 1 hari. Bukan beberapa hari saja. Tetapi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bahkan ada yang mengambil waktu sampai bertahunan. Karena mereka mempersiapkan semuanya begitu detail. Sekarang, waktu latihan buat setiap kita. Kita sudah tahu tantangan apa yang akan kita hadapi nantinya. Mari kita siapkan dengan berlatih. Latihan apa yang kita perlukan? Berlatih memperkatakan firman Tuhan sebagai gaya hidup orang beriman. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Darwin minggu lalu? Aku percaya maka aku berkata-kata. Lalu juga berlatih untuk saling menopang, saling membangun. Salah satunya kita juga sudah merilis info tentang kuliner Abalov MTHS. Luar biasa. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakannya? Tujuannya adalah untuk kita saling menopang. Yang mampu menopang, menolong yang kurang mampu. Yang kuat menolong yang lemah. Walaupun mungkin kita bisa memasak, tapi kita bisa ikut membeli, menolong rekan kita yang lain. Mungkin kita ambil waktu seminggu 2 kali. Ya. Lakukan semua dari hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Ketiga, ini yang menarik saudara. Ya. Perlengkapan apa yang perlu kita bawa? Perlengkapan apa yang dibutuhkan? Kita tidak bisa membawa semuanya, ya, tapi kita harus memilih apa yang benar-benar diperlukan. Selain itinerary, biaya, peta, pesan tiket, tim, list, kebutuhan, peralatan itu akan menentukan. Bukan hanya modal badan saja. Perlu perlengkapan untuk cuaca yang ekstrim. Walaupun pada musim panas. Angin kencang, salju, dan es. Yang pasti, baju penutup harus cukup tebal untuk bisa menutupi tubuh dan kepala. Karena temperatur di sana bisa mencapai minus 25 derajat. Kalau hari-hari ini kita di Jakarta lebih daripada 30, di sana adalah minus 25 derajat, saudara. Untuk mendaki di gunung es, perlu sepatu boot yang tahan air. Bahkan juga dilengkapi dengan paku supaya bisa menancap kuat di es. Dan tali temali. Jangan lupa, kacamata hitam. Untuk melindungi dari cahaya matahari yang menyilaukan akibat pantulan salju. Ada juga perlengkapan yang mungkin kita bilang aneh untuk dibawa. Yaitu apa? Tangga. Saya pikir tangganya buat memanjat di mana? Ternyata mereka memerlukan tangga. Mereka perlu persiapan. Bukan hanya untuk memanjat di atas tebing es. Tapi ada bagian-bagian daripada gletser itu yang terpecah. Sehingga untuk menyeberanginya, mereka menggunakan tangga untuk membuat sebagai jembatan. Lalu juga, kalau untuk sampai ke puncak, mereka perlu membawa apa? Oksigen. Karena di ketinggian di atas 8.000 meter, sementara tinggi puncaknya adalah 8.848 meter, ini adalah kadar oksigennya dibandingkan dengan kita di kota Jakarta misalnya, kadar oksigennya adalah 1/3 dari yang biasa. Ini disebut sebagai zona kematian. Orang berisiko kurang suplai oksigen ke otak. Akibatnya mereka apa? Bisa terkena serangan jantung, stroke, bahkan juga menurunkan konsentrasi. Untuk itu perlu bantuan tabung oksigen untuk bernafas. Mungkin seperti saudara lihat adalah pasien-pasien di ruang ICU. Mereka memerlukan seperti ini juga. Paling tidak mereka memerlukan 7 tabung. Ini adalah sesuatu yang penting. Ini adalah daerah di atas puncak ini adalah daerah yang cukup berbahaya dan sangat berbahaya. Bahkan pada bulan Mei tahun 2019,
ada 11 pendaki meninggal dunia di daerah zona kematian ini. Jadi di sana pun mereka belajar untuk berhemat dalam memakai oksigen untuk bernafas. Mendaki ke puncak Everest juga perlu kesabaran. Bukan hanya di Jakarta saja orang memerlukan sabar. Sebelum mencapai puncaknya, mereka juga dilatih untuk belajar sabar. Kenapa? Karena yang naik ke atas puncak itu adalah ratusan orang. Dan di situ pun bisa terjadi kemacetan. Karena mereka tidak boleh saling mendahului. Mereka harus menunggu, antri. Dan kalau terjadi sesuatu dengan di depan, yang lainnya akan antri panjang. Ya. Jadi di atas gunung pun terjadi ujian kesabaran. Begitu juga dalam hal rohani. Kita perlu perlengkapan rohani. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edi beberapa minggu yang lalu. Kita baca kembali. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Apa yang dikatakan di situ? Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Seperti mendaki ke puncak gunung es, dalam perjalanan kita menjelang hari Tuhan, kita perlu perlengkapan. Dalam hal ini apa? Baju jirah untuk melindungi tubuh kita, yaitu dengan iman dan kasih. Kasih adalah tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Tapi itu adalah ekspresi kita karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Tuhan. Kasih itu sabar, tidak mementingkan diri sendiri. Kita juga memerlukan ketopong pengharapan keselamatan. Apa artinya? Kepala dalam hal ini, pikiran, perlu dilindungi dengan pengharapan akan keselamatan. Kepala bagian terpenting. Ini adalah bagian yang mengatur seluruh tubuh. Saat kepala tidak dilindungi, dalam hal ini pikiran seseorang tidak punya pengharapan, dia tidak punya semangat untuk hari esok, ada intimidasi yang menyerang dari berbagai sisi, akibatnya dia susah tidur. Akibatnya imunitas tubuh akan menurun. Dan penyakit mudah menyerang tubuhnya. Peperangan di pikiran antara ketakutan dan pengharapan. Tidak heran ada pengusaha yang mengalami keterpurukan dalam usahanya. Terlilit hutang. Sepertinya tidak ada jalan keluar untuk membayarnya. Akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Bagaimana membawa perlengkapan-perlengkapan yang begitu banyak tersebut? Apakah bisa dilakukan seorang diri? Saudara bayangkan, saudara ingin naik ke puncak gunung, saudara berapa banyak yang saudara harus bawa bebannya? Mungkinkah saudara melakukannya seorang diri? Pendakian di Everest memerlukan Sherpa. Sherpa adalah orang-orang yang akan membawa barang-barang. Mereka orang-orang luar biasa yang sanggup mengangkat 25 kilo ya, untuk barang-barang itu. Naik ke atas gunung. Naik sampai ke Everest, ke puncaknya. Pada tahun 1953, orang yang pertama kali menginjakan kaki di puncak Everest adalah Sir Edmund Hillary dari New Zealand. Menjadi orang yang pertama. Ya. Apakah Sir Edmund naik sampai ke puncak sendiri? Ada banyak orang yang menopang dan menemaninya. Karena barang yang dibawa cukup banyak. Ya. Mereka membuat beberapa camp perhentian. Bahkan sampai di camp terakhir, ada sekitar 25 orang Sherpa yang mendukung membawa barang-barang. Bahkan ada Tenzin Norgay, Sherpa yang sampai ke puncak bersama dengan Sir Edmund. Tujuan daripada Tenzin Norgay, Sherpa ini, bukan untuk menaklukkan puncak Everest,
tetapi menemani, membawa Sir Edmund sampai ke puncak Everest. Pada tahap akhir ini, ada 2 orang yang berjalan bersama. Menghadapi tantangan yang sama, tapi punya tujuan yang berbeda. Sherpa tidak mencari kepuasan dan kebanggaan untuk menaklukkan puncak Everest. Tetapi tugasnya adalah membawa orang sampai ke puncak Everest dan membawanya turun kembali dengan selamat. Bahkan ada seorang yang namanya Rita Sherpa. Dia mencatat 24 kali sampai ke puncak Everest pada tanggal 20 Mei 2019. Kita tidak bisa menaklukkan gunung seorang diri. Kita membutuhkan orang lain untuk mensupport. Seharusnya kita pun bisa menjadi Sherpa-Sherpa rohani. Membawa orang untuk bisa menaklukkan tantangan hidup yang dia hadapi dan bertemu dengan Kristus. Satu ayat yang terakhir dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita butuh orang-orang yang membantu. Bahkan mungkin kitalah orang yang membantu itu. Kita perlu pemurid, bapak, ibu rohani, teman hafruta, peer group, teman komsel, semuanya itu untuk membawa kita menjalani hidup sampai pada hari Tuhan. Mari kita antusias, saudara. Sebelum mengakhiri, saya ingin tunjukkan satu object lesson. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperlihatkan seperti ini. Ada satu kontainer, ini saya umpamakan seperti setiap kehidupan kita. Nah, ini supaya kelihatan saya isi air, ya supaya kelihatan bedanya. Oke, setiap kita tahu, kalau saya putar terus ini, dia akan tumpah. Ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Oh, kalau ini pasti terjadi seperti ini. Nggak mungkin kalau ini terbalik tidak tumpah. Ya. Tetapi Bapak Ibu, dalam kita menghadapi hari-hari ini, banyak hal yang tidak kita mengerti. Satu hal yang kita perlu lakukan, serahkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam tangan Tuhan, Dia akan menjagakan kita. Kalau saya umpamakan ini adalah tangan Tuhan, kita ada di dalam genggamannya. Saya masukkan ke sini. Ya, saya tutup. Saya sering kali berkata, kalau cuma anak-anak dia pergi ke Dufan, yang dia dapat nikmati hanya apa? Yang bermainnya cuma muternya seperti ini. Ya, kalau dia masih kecil. Tapi sudah lebih besar, dia mulai menaik apa? Yang lebih, goyangannya lebih besar lagi. Tapi Bapak Ibu tahu, apa yang paling menarik, paling menantang? Yang paling panjang selalu antriannya? Yang paling memberikan adrenalin. Yang membuat orang berteriak-teriak. Yaitu apa? Bagaimana kalau sampai dia bisa terbalik? Dan inilah yang kita alami juga dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tangannya menjagakan setiap kita. Bapak Ibu, mari kita percaya kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3 dikatakan. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku.
Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Mari Bapak Ibu sekalian, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, ya, kita punya satu tempat pelarian kita. Kita punya satu tempat pengharapan kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Karena dia berkata, seperti juga Daud berkata, dia adalah gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku. Mari Bapak Ibu, terus kita antusias, kita persiapkan diri kita terus berdoa, kita terus berusaha untuk mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID semakin terasa. Ada seorang jemaat dengan penghasilan 30 juta per bulan harus kehilangan pekerjaan, bahkan tidak ada pesangon ketika dikeluarkan. Ada juga jemaat yang bersedia menjadi tukang sapu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga jemaat dengan motornya berjualan keliling sayur-sayuran. Dan yang Bapak Ibu Saudara lihat adalah pendistribusian bantuan dari Bapak Ibu Saudara untuk jemaat Tuhan yang sangat membutuhkan di Nepal. Saya percaya ini waktunya kesempatan untuk kita menjadi berkat tidak hanya untuk jemaat di MTHS, juga untuk jemaat di luar MTHS. Untuk itu, terus salurkan donasi Bapak Ibu Saudara dalam rekening BCA dengan nomor rekening 391 750 1516 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan menambahkan 19 di dalam digit terakhir. Sebagai contoh, 500.000 menjadi 500.019. Ini waktunya untuk kita terus menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Saya percaya Tuhan yang memelihara hidup kita dan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini, ibadah online kita. Setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita akan melakukannya. Kita mau saling mengingatkan, saling menguatkan, call teman-teman komsel saudara, ya, pesan makanan yang ada di katalog kuliner Abalov MTHS. Terus berlatih untuk peka dan dengar-dengaran akan suara Tuhan dan pimpinannya. Memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Mari kita tundukkan kepala kita bangkit berdiri.
Bapa, kami mau bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Biarlah kami beroleh semakin mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu. Teguhkan umat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak takut akan hari esok. Kami percaya sebagaimana Engkau sudah membawa kami sampai hari ini, Engkau juga akan menuntun dengan tangan-Mu hari esok. Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang mengalami kesulitan dalam masa PSBB ini Tuhan, yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi Tuhan, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu tetap teguh, berharap dan bersandar memandang kepada Engkau. Biarlah Tuhan iman mereka pun juga semakin tumbuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memeliharakan kami sampai hari ini, Engkau juga akan memberkati dan membawa kami dalam hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian arahkan hatimu kepada Tuhan. Dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu. Biarlah Tuhan, biarlah melalui apa yang kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Mari terus kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Telepon teman-teman kita, ingatkan mereka juga untuk sepakat berdoa bersama tiap malam jam 8. Saya percaya setiap kita punya tugas yang luar biasa. Mungkin kita akan menjadi serpa-serpa secara rohani buat teman-teman kita yang lain. Kita mau kuatkan mereka sehingga mereka boleh mengalami kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.